skala sebesar ini tentu saja mungkin baru pertama kali. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk kakak-kakak PGRI Madiun. Yang kedua juga tentunya ini sebagai sarana pembelajaran juga untuk kami, bahwa ternyata kami bisa menjadi salah satu tempat untuk belajar, dan tentunya secara internal kami juga akan berdinamika gitu ya, merespon mungkin kedepannya mungkin permintaan atau kebutuhan untuk belajar dengan skala besar seperti ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, memperkenalkan profil yayasan kami, bahwa SOS Student Village adalah organisasi sosial nirlaba non pemerintah yang memang aktif dalam mendukung pemenuhan hak-hak dan berkomitmen untuk memberikan anak-anak yang telah dan beresiko kehilangan pengasuhan. Jadi sifatnya kalau berbicara penerima manfaat ya, kalau di program itu target group atau partisipan adalah anak-anak yang telah kehilangan pengasuhan dan anak-anak yang beresiko kehilangan pengasuhan. Jadi anak-anak yang kami dampingi latar belakangnya adalah dua hal tadi, yang telah kehilangan pengasuhan dan beresiko kehilangan pengasuhan, yaitu yaitu pengasuhan orang tua, kebutuhan utama mereka yaitu keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang. Jadi kalau mungkin kakak-kakak semua memahami tentang hak anak, jadi konsep kami dalam upaya memenuhi hak-hak anak, baik yang sudah ditetapkan oleh konvensi hak anak itu sendiri maupun undang-undang perlindungan anak, bahwa kami memberikan rumah dan keluarga. Jadi upaya SOS untuk memenuhi hak anak itu adalah salah satunya memberikan rumah dan keluarga yang di dalamnya penuh kasih sayang dan juga sekaligus tempat mereka untuk bernaung. Karena tadi kalau di konteks anak-anak yang kehilangan pengasuhan, tentu saja mereka banyak sekali situasi-situasi rentan yang mereka hadapi. Lanjut Mbak Eka. Secara badan hukum, kami bernama Yayasan SOS Desa Taruna Indonesia. Saat ini kami telah mendapatkan akreditasi A dari Kementerian Sosial tahun 2022. Sedangkan brand kami menggunakan SOS Children Villages karena kami merupakan member association dari SOS Kinderdorf Internasional. Jadi kami adalah salah satu negara member association dari SOS Student Villages Internasional begitu. Ini logo kami, semisal nanti kakak-kakak semua ya melihat logo dua anak seperti ini, inilah logo kami begitu. Kalau berbicara SOS sendiri, secara lokal SOS Semarang ini merupakan salah satu cabang. Kalau SOS Student Villages Indonesia sendiri itu pertama kali berdiri tahun 1972 di Lembang, Bandung. Kemudian berkembang, organisasi kami memberikan pelayanan pengasuhan kepada anak-anak di Indonesia, dan salah satunya di Semarang, dan diresmikan pada 31 Januari 85. Jadi tahun depan bersyukur sekali kami sudah genap berusia 40 tahun ya. Jadi ini menjelang 40 tahun SOS Student Village Semarang. Jadi bangunan-bangunan ini juga didirikan sejak tahun 85. Kebetulan diresmikan oleh Ibu Menteri Sosial saat itu, Ibu Nani Sudarsono, selaku Menteri Sosial Republik Indonesia. Ini alamat kami. Jadi di sini ini kalau ngobrol alamatnya Jalan Durian kilometer 1. Jadi cukup strategis, ada di dua pintu tol Trans Jawa ya. Jadi ini pintu masuk ke arah timur dan di sisi kanan nanti ke arah barat. Kemudian kalau ingin mengunjungi media sosial kami ada di @desa_anak_sos. Kalau websitenya di sos.or.id. Lanjut Mbak. Iya. Ini visi kami. Setiap anak dibesarkan dalam keluarga dengan kasih sayang, rasa dihargai, dan rasa aman. Kemudian misi kami mendirikan keluarga-keluarga untuk anak-anak yang kurang beruntung, membantu mereka membentuk masa depannya sendiri, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang dalam masyarakat. Jadi sekali lagi kami bukan segalanya bagi anak-anak ini. Kami hanya memandu, membantu, mengasuh,
dan sekaligus nanti mendorong mereka untuk bisa mandiri dan kembali kepada kerabatnya, kalau di konteks ini adalah kembali kepada masyarakat. Ini tim kerja kami, karena kami ada di 3 area kerja, yakni tim alternatif care, pengasuhan, penguatan keluarga, kemudian juga ada taman kanak. Jadi total tim kami saat ini ada 32 orang. Nah, core bisnis kami ada 3 saat ini yang sedang dikerjakan, yakni pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif ini kalau masyarakat umum awam itu menyebutnya panti asuhannya. Nah, tapi klaim kami adalah tempat pengasuhan yang layaknya keluarga. Jadi rumah-rumah ini 1 sampai 14 ini merupakan rumahnya anak-anak, di mana anak-anak ini tinggal di dalam rumah itu, kemudian di dalam satu rumah itu ada seorang ibu pengasuh yang tinggal de facto maupun de jure ya. Jadi kalau de facto itu 24 jam bersama anak-anak ini, kemudian de jure ini ya secara administrasi kakak itu sempat tertulis bahwa kepala keluarga, kemudian anak-anaknya ada di situ. Jadi rumah-rumah ini menjadi tempat tinggal anak-anak yang tadi di konteks kehilangan pengasuhan. Jadi mereka tinggal di situ. Seperti apa detailnya dan sebagainya nanti kita bisa diskusi di kelompok-kelompok. Jadi yang jelas adalah kita membangun, menyediakan rumah bagi anak-anak yang telah kehilangan pengasuhan tadi. Ada rumah, ada ibu, ada kakak adik, dan juga komunitas semacam desa seperti ini kepada anak-anak tadi. Kemudian yang kedua adalah program penguatan keluarga, family strengthening. Jadi program ini secara khusus memberikan dukungan kepada keluarga yang di dalamnya tentu saja ada anak-anak yang rentan kehilangan pengasuhan, yakni keluarga-keluarga rentan. Kalau masyarakat awam umum mungkin semacam pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan keluarga. Dan goal besarnya di program family strengthening ini adalah 1, memberikan isu pengasuhan, memperkuat pengasuhan mereka dan juga perlindungan anak. Yang kedua, memberikan akses layanan dasar. Yang ketiga adalah income generating. Jadi 3 hal ini menjadi pokok kegiatan dalam program penguatan keluarga. Dan tempatnya tidak di sini, jadi tempatnya adalah di keluarga-keluarga. Kalau di Kota Semarang itu ada di Kecamatan Semarang Utara. Sudah berapa hari di Semarang? 2 hari, 1 hari ya. Nah, jadi di sisi pesisir Semarang. Jadi Semarang ini secara geografis kan ada 2, Semarang atas. Nah, di sini Semarang atas, satu lagi di Semarang bawah yang dekat pantai. Itu lokasi pendampingan kami ada di sana. Kemudian ada satu lagi di Kabupaten Semarang. Kalau ini kan Kota Semarang, ada di Kabupaten Semarang. Jadi mendampingi keluarga-keluarga yang rentan. Kemudian yang satu lagi ada taman kanak-kanak. Nah, ini taman kanak-kanaknya di sini. Dan tempat TK anak-anak ini juga sudah, malah kalau dari catatan itu lebih dulu daripada village-nya. Jadi di sini tahun 83, village ini baru tahun 85. Jadi TK ini salah satu ya, kalau ngomong TK legendnya di wilayah Banyumanik ini seperti itu. Dan dari sistem pengajaran dan sebagainya tentu saja kita berupaya terus untuk sebagai tempat yang jelas ramah anak, ramah terhadap isu-isu perlindungan anak. Jadi memang salah satu keunggulan kami adalah area yang luas, jadi relatif aman untuk pembelajaran anak-anak kami. Lanjut Mbak. Ini taman kanak-kanak sendiri, namanya TK Taman Bina Putra. Tidak berbasis agama, jadi kami sistem pembelajarannya nasional begitu, namun tetap mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Jadi yang Muslim ada ngaji dulu kalau pagi, yang Kristiani juga ada doa pagi sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian di hari-hari tertentu, hari besar, kita mendorong atau mendidik anak-anak untuk mempunyai semangat saling menghargai, toleransi terhadap umat agama lain. Jadi ada kegiatan Natal bersama yang
anak-anak Kristiani diberikan ucapan selamat oleh yang Muslim, kemudian di Lebaran dan hari kegiatan Islam lainnya juga saling memberikan ucapan selamat dan seterusnya. Lanjut. Kemudian program penguatan keluarga, ini tadi yang 3 layanan dasar. Jadi ada bagaimana kita bisa memberikan akses layanan dasar kepada keluarga-keluarga rentan tadi. Akses layanan dasar ini kita tidak inisiatif sendiri, tetapi memang sudah ada di layanan masyarakat. Jadi kalau kakak kepada Bapak Ibu semuanya, saya mewakili rombongan sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan juga kami memohon maaf jika dalam kami mengikuti kegiatan ini ada hal-hal sikap dan etika atau perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Semoga kunjungan awal ini menjadi awal dari kerjasama yang mungkin akan bisa kita lakukan di waktu yang akan datang, dan juga mungkin dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berbeda di waktu yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pernah bertanya gitu kan orang tua lengkap ya. Aku di sini. Tapi dia nggak melanjutkan. Nah, kamu tanya apa? Ya, aku di sini ya. Iya, kamu di sini. Terus kemudian saya tanya lagi, Mas Rufi, kenapa aku di sini? Kenapa aku di sini? Terus dia tanya waktu itu kelas 3 SD. Di kelas 3 SD dia tanya, kenapa aku di sini? Ya, saya nggak menjawab. Dia kan senang mencongak ya, mencongak dia kayak saya matematika itu loh. 6 tambah 2, dan hasil mencongak yuk, oke. 6 tambah 2. Sambil saya mencari cara, karena saya belum bisa menjawab. Cari cara. Nah, lama-lama saya tanya pada kepada Pak Ibu yang sudah senior. Bu, anak itu tanya soal itu. Jelaskan saja, tapi saya menjelaskan, tapi ya anak kan udah tahu alasannya kenapa di sini. Misalnya menjelaskan bahwa kamu ke sini sekolah selesai. Ya, bahwa tanpa orang tua pulang sudah selesai. Pulang sudah selesai sekolah, jangan pulang kemudian pulang. Saya nggak bisa dari pacar itu. Akhirnya di anak kan, jadi ya mungkin karena orangnya merasa nyaman dan itu mungkin perlu lebih dari waktunya ya nggak ada yang bisa sekian atau 2 bulan langsung nyaman, berapa tahun lah bisa nyaman. Ketika anak itu nyaman dengan saya ya tidak tanya lagi. Karena kebetulan mereka punya orang tua. Dan yang orang tuanya nggak jelas itu juga masih kecil, jadi belum bisa tanya kan. Ada lagi anak yang suka wayang itu Jason itu, dia masuk ke sini TK loh Mbak. Dia tahu nomor HP-nya orang tua. Awal-awal datangnya jadi video call. Terus saya tanya, malah saya yang tanya, karena dia tuh